Pas masukin ya balonnya yang meledak. Meledak gitu aja asli, meledak pisan. Waktu kita nyoba, biasa set. Yang ini mah biasa teh. Balonnya itu kecil masalahnya. Harusnya kan yang memang yang besar, tapi ini yang kecil. Jadi waktu dimasukin ke tabung reaksi ya gitu. Kami juga punya jargon loh dari podcast itu. Gimana tuh? Yaitu mengubah reaksi menjadi inspirasi. Aduh. Alhamdulillah banget. Wah, mau launching kapan? Desember ya kan, Desember kali launchingnya itu. Wah, ya sok bismillah. Jangan lupa ya panteng dulu dari depan. Bikin bom. Ya, Kita sudah bahaya. Padahal kan kita gitu. Biar gak ngegantung kan. Iya, Sakitnya kan kalau digantung. Iya. Aduh, curhat nih. Enggak. Jadi lebih serunya itu di sana gitu, di praktikumnya dibanding harus teori. Kan teori bisa aja kita tunduh atau enggak. Tapi kalau praktikum ini ya seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warginet, sadayana. Gimana hari ini kabarnya? Apakah baik-baik saja? Iya, harus dong, harus selalu baik-baik saja, harus selalu bahagia. Semoga selalu juga berada dalam perlindungan Allah. Dan yang paling penting apa? Semoga selalu banyak uang pastinya. Amin. Aduh, ini sangat bersemangat sekali ya yang ada di ruangan ini. Selamat datang kembali warginet di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Mimbar Kampus. Seperti biasa, di segmen Mimbar Kampus itu kita akan menghadirkan percakapan yang seru seputar dengan dunia perkuliahan dan kehidupan mahasiswa. Nah, di Mimbar Kampus kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah hebat sekali, yaitu perwakilan dari Hima Kimia Universitas Garut. Dan kita akan membahas tentang salah satu program kerja mereka. Tahu gak sih, mereka itu punya program kerja podcast juga, Podcast namanya itu. Loh, ini jurusan kimia, tapi kok punya podcast? Ada yang bingung kah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Kok bisa gitu ya, bersama Teh Rahma dan juga Teh Ami ini dari Hima Kimia Uniga. Langsung aja kita sapa ya. Halo Teteh. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hari ini ya. Tadi di perjalanan gimana Teh? Lancar, alhamdulillah ya. Sempat kepegat hujan juga. Oh, sempat hujan ya? Iya, hujan poyan. Iya, hujan poyan. Oke, nah Tete sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas dan kuliahnya. Terima kasih. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang yang tadi sudah aku bilang ya. Tapi sebelum itu boleh gak sih disapa-sapa dulu? Belum bukannya Pak aku sih nyapa Margini sama perkenalan diri mungkin, silakan. Halo warginet semuanya, perkenalkan aku Rahma dan ini rekan aku Ami. Ya, kami berdua merupakan perwakilan dari himpunan mahasiswa kimia yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Baik, oke, Arginet kita udah kenalan sama Teh Ami dan juga Teh Rahma. Ya, udah kenal nih, udah tahu nih namanya Teh Ami dan juga Teh Rahma dari Universitas Garut, dari himpunan mahasiswa kimia ya. Iya betul. Itu Teh Ami itu selaku wakil ketua dan Teh Rahma ketua himanya. Iya betul. Oke. Nah, Teh Ami dan juga Teh Rahma nih, saya itu kan udah ngepoin ya Instagramnya Hima, dan ternyata saya tahu lah, oh ada salah satu program yaitu podcast juga ya. Iya betul. Iya. Nah, namanya itu apa sih? Podcast. Betul ya, Podcast. Saya tuh mau lebih tahu nih Teh. Saya juga bingung. Loh, kan biasanya program podcast itu lebih identik mahasiswa komunikasi mungkin ya. Iya betul. Nah, saya tuh kok bisa nih kimia bikin juga podcast? Apa nih kira-kiranya gimana nih? Nah, Teh boleh gak sih diceritain dulu mungkin profil untuk program podcast ini? Ya, oke, boleh.
Jadi Podinkes ini program kerja terbaru kami gitu ya. Waktu kepengurusan 2024-2025 gitu. Jadi memang dirancang dari awal sebagai program kerja unggulan terutama gitu. Karena pertama, kalau sekarang kan kita lihat gitu, semua kalangan baik anak muda ataupun yang emang udah nggak lagi muda pasti pegangnya itu handphone dong ya. Betul. Nah, handphone terus di sana juga pasti aktif bermedia sosial, apalagi yang viral sekarang di TikTok itu senangnya nonton podcast. Nah, itu yang pertama ya Teh. Terus yang kedua ini kebetulan di kampus kami itu di kampus 4 terutama ada prasarana yaitu ruangan Podinkes sendiri. Jadi kami berpikir, oh ya udah gitu kan udah ada sarana prasarananya gitu. Apalagi sekarang Podinkes lagi viral, kenapa nggak kita gunakan sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi kami langsung dong mikir, oh ya boleh juga nih Podinkes gitu. Apalagi dengan harapan Podinkes ini menjadi suatu platform terutama bagi program studi kimia, karena program studi kimia di Universitas Garut ini merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Garut gitu. Jadi belum banyak yang tahu gitu, terutama tentang kimia. Jadi inginnya kami itu biar semua orang itu lebih tahu gitu ya Teh. Jadi lebih dikenal luas gitu. Itu Tapi sih. kan perspektif masyarakat luas itu tentang kimia itu pasti Wah, takut sih gitu. pasti diam aja di lab gitu kan. Padahal dari nggak situ gitu. bisa tahu ya Iya. bahwa Padahal nggak itu gitu nggak- semua ya. Ada serunya juga loh gitu. Ada sisi ini juga loh gitu ya. Ya, jadi kita launching langsung gitu Podinkes gitu. Podinkes. Dengan kami juga punya jargon loh dari Podinkes itu. Gimana tuh? Yaitu mengubah reaksi menjadi inspirasi. Aduh, dari jargonnya aja sudah kimia sekali. Ya, Mengubah ada reaksi menjadi inspirasi. Oke, mengubah reaksi menjadi inspirasi jargonnya itu ya. Iya gitu. Oke. Nah Teh, terus sejak Teteh dan mungkin teman-teman tim dari Hima memutuskan untuk membuat podcast ini nih, ada gak sih Teh momen apa ya yang spesial yang membuat Teteh tuh semakin yakin, oh ya podcast ini Teh udah benar-benar apa sih harus dibuat gitu. Awalnya sih kami emang ragu gitu ya. Kan awal gitu Awal banget Iya ya. betul pasti ada ragu. Cuma ketika bilang gitu ke mahasiswa terus sekretaris prodi itu tuh didukung dan bahkan wah betul. ini bagus katanya bisa untuk Jangka panjang gitu Iya. dilakukan. terus bisa memperkenalkan kimia ke mahasiswa lain juga, terus terutama pelajar-pelajar yang di SMA SMK gitu kan, biar tahu bahwa di Garut itu ada loh prodi kimia gitu. Jadi sangat didukung gitu. Sehingga kami juga makin percaya diri dong buat melakukan ini semua, apalagi setelah dari Kaprodi kita masuk ke bagian fakultas didukung juga. Jadi kami ya langsung aja mulai gitu ya. Kebetulan dimulainya itu baru tahun kemarin gitu kami launching di 2024 kemarin dan alhamdulillah lancar gitu. Jadi makin kesini kami bisa gitu. Jadi tinggal melanjutkan lagi gitu estafet, semoga aja jalan sampai nanti ya. Insya Allah, amin. Oke, jadi pastilah di awalnya pasti ada rasa ragu ya Teh. Namanya juga baru mengawali nih, pasti pikirannya gimana kalau enggak gini, gimana kalau enggak sesuai gitu ya. Tapi dengan didukung oleh mungkin pihak kampus dan teman-teman yang lain juga pasti menghilangkan rasa ragu itu ya. Ya, sama-sama kita saling ngatain, bisa deh, bisa. Saling support gitu ya. Nah tadi sempat disinggung sama Teh Ami nih, bisa untuk memperkenalkan kimia. Nah jadi sebetulnya nih Teh, target utama dari audiens Podinkes ini apakah untuk mahasiswa kimia, untuk umum, atau mungkin untuk masyarakat biar tahu kimia itu seperti apa? Ya kalau untuk target utama kami itu sebenarnya pelajar ya, yang mau masuk gitu. Mau masuk ke perguruan tinggi gitu, biar minat lah gitu ke masuk ke kimia, apalagi kan ya tau lah ya kayak gimana. Kimia itu kimia susah nih. Jadi sebelum nyari jurusan kimia keluar ini di Garut juga ada loh. Satu-satunya di Garut Teh. Jadi ya udah sini dulu dong gitu lirik aku gitu sebelum ke Daripada keluar dulu, mending yang di Garut dulu aja. Itu sih, tapi udah ke sana, udah target itu memang tercapai, kami juga langsung diarahkan ke masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu tahu bahwa kimia itu bukan identik dengan masalah-masalah membahayakan kayak gitu. Maksudnya kan kita juga di sehari-hari ya pasti berhubungan sama kimia pribadi, kita nafas, kita mengeluarkan betul gitu. Apalagi kalau kita sakit kan obat juga dari mana? Dari kimia. Nah, jadi kita kupas
tuntas gitu di sana. Oh kimia itu ternyata nggak ngebahas itu terus, oh masih banyak gitu. Di sana. Oke. Nah Teh, terus nih, apa sih yang bikin Teteh dan teman-teman itu percaya bahwa menggabungkan kimia dan kreativitas dalam bentuk podcast ini bisa menarik bagi pendengar? Kan mungkin kalau di pikiran kan tadi kan untuk inspirasinya itu karena anak muda sekarang itu kan banyak yang pegang handphone gitu Teh. Nah tapi kan di handphone atau dalam bentuk video itu tidak hanya podcast. Mungkin bisa kayak Teteh mungkin bikin eksperimen video-video pendek gitu. Tapi kenapa sih milihnya ke podcast? Soalnya gini Teh, kalau kimia itu kan memang sudah identik awalnya itu dengan kreatif gitu ya. Kreatif di sini maksudnya kami sering melakukan eksperimen kan itu butuh kreatif yang memang lumayan gitu ya. Nah selain itu kenapa sih kami milihnya podcast gitu, nggak ke yang lain? Soalnya nanti itu di podcast kami membuat gitu question box ya yang nantinya bisa disampaikan gitu waktu acara tag videonya. Nah, setelah itu di sana kami juga memilih podcast ini sebagai salah satu arah bicara dua orang. Jadi secara langsung gitu mereka itu tahu nih narasumbernya dari ini. Nah, ketakutan kalian, pertanyaan kalian langsung dijawab di sini gitu. Jadi biar lebih pas tuntas gitu. Betul. Jadi biar lebih kayak wah, bener nih ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca dari mana gitu. Jadi ini udah puguh gitu. Maksudnya udah jelas nih ini sumbernya dari sini nih. Ini udah yang memang kami datangkan juga alumni yang sudah kompeten gitu, yang sudah mengalami dosen-dosennya yang memang sudah S3 gitu ya. Jadi memang sudah mumpuni lah kalau gitu. Oke, berarti itu untuk narasumber di podcast itu seperti yang sudah Teteh bilang tadi ada mungkin alumni, terus ada dosen. Nah, selain alumni dan dosen Teh mungkin ada gak sih yang akan diundang mungkinnya rencananya dari pihak dari luar kampus gitu, kayak mungkin ahli kimia atau apa ya? Gitu. Kita juga pengen ya gitu buat ngundang secara langsung biar kayak wah ini nih dan ngedatengin langsung gitu orang yang memang sudah ahlinya gitu, apalagi kayak influencer yang emang sudah berkecimpung di dunia kimia gitu. Terus terutama yang kemarin COC kan itu masih pada muda-muda nih. Nah kami sempat berpikir gitu ngundang salah satunya gitu, contohnya Kevin mungkin kita datangin gitu. Nah udah sempat kepikiran di sana, cuma kami juga lagi memfokuskan nih kan untuk memperkenalkan kimia juga. Nah bahwa alumni dari kimia ini memang sudah mempunyai pengalaman luar biasa gitu. Ini contohnya kamu berdatangin dulu. Terus kalau kalian nanti masuk ke program studi kimia, kalian juga langsung bertemu sama dosennya. Yang dosennya juga memang sudah berpengalaman kayak gitu. Jadi untuk memperbaiki itu dahulu karena kami kan awal ya. Nah setelah itu selesai kami baru nanti meninjak dari pihak eksternal gitu. Dari internal dulu aja. Iya betul sih, bisa biar apa sih setelah kenal nih sama yang dari internalnya kayak dosen. Oh di kimia teh dosennya teh ada bapak ini. Terus teh ternyata alumninya teh udah ada yang kerja di sini nih misalnya. Jadi betul sih teh. Terus nanti baru ke eksternalnya terus diselang-seling lagi gitu. Ya oke. Nah teh mengingat ini tuh kan episode podcast pertama berarti ya. Terus yang baru di-up itu baru episode pertama ya? Iya baru episode pertama. Oke, nanti untuk podcast ini apakah nantinya mungkin Teteh kepikiran gak sih kayak mau jadi live streaming atau mungkin mencoba eksperimen di setiap episode gitu? Kalau buat live streaming, gue juga dari awal itu dipertanyakan ini podcast kalian mau live streaming atau memang langsung nanti diposting gitu ya. Nah langsung kita bilang kalau live streaming kita juga masih jadi PR, kita masih pertama nih takutnya ada apa-apa gitu ya. Baru pertama kali juga nyoba podcast gitu, kita belum tahu harus kayak gimana gitu kan. Terus trouble di dalamnya gimana. Jadi kami ya udah nanti dulu kalau live streaming. Tapi memang udah niat gitu kalau sekiranya kami sudah mampu untuk menjalani itu. Mungkin untuk kedepannya. Amin semoga gitu. Karena emang sih untuk live streaming itu resiko dan kendalanya itu mungkin lebih tinggi ya. Betul. Jadi untuk menghindari itu semua jadi lebih baik jaga-jaga dulu aja. Iya betul. Berarti ini sistemnya itu tapping dulu ya, di tag dulu. Oke. Nah untuk kan aku tuh kepoin nyata yang lihat nih di YouTube. Aduh. Iya, aku tuh ternyata baru 1 episode ya. Nah untuk kayak durasi mungkin penguploadannya itu berapa hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali atau gimana Teh?
Kalau tag kami langsung di satu kali itu 2 episode Satu bulan ya. itu 2 episode. Cuman untuk upload itu Per satu bulan. bulan 1 episode. Oh oke. Jadi akan ada episode-episode barunya itu 1 bulan sekali gitu Iya, ya. 1 bulan Oke sekali. oke. Oke warganet. Nah itu dia ya, kita ngobrol sekilas nih, nah, tapi udah panjang, ada seru atuh warganet. Nah tadi kan tadi uploadnya itu di YouTube ya? Iya. Atau ada di media sosial lain juga? Kalau buat video fullnya memang kami upload di YouTube. Tetapi untuk kayak buat memperkenalkan gitu nih ada episode baru kami posting juga di pertama di Instagram, terus di TikTok juga kami posting gitu. Nah, oke. Nah, teh mungkin warganet nih ada yang belum tahu untuk sosial medianya dan juga mungkin untuk YouTube-nya apa namanya, boleh dikasih tahu dulu warganet. Nah, untuk warganet ya yang memang belum tahu gitu ataupun yang sudah tahu, terus aja bukan tonton sih, kayak tungguin gitu episode terbaru kami. Berikutnya ya, yang lebih menarik. Betul banget, terutama pertama di Instagram kami yaitu di @hmkuniga dan juga di @podincast_hmk. Nah, untuk TikToknya juga ada di HMK Kema F MIPA Uniga dan juga YouTube-nya sama di HMK Kema F MIPA Uniga. Bisa langsung dicek aja di sana. Oke warganet, nah ya jadi warganet nih yang tadi mungkin sudah penasaran, mau lihat dong podcastnya di Podincast Kimia Uniga ini, langsung aja dikepoin sosmednya dan juga YouTube-nya ya warganet. Jangan lupa, jangan kepo aja tapi ikuti, follow dan juga subscribe. Betul ya Teh ya? Iya. Betul, biar Loncengnya jangan lupa ditekan. itu penting biar jangan ketinggalan ya Teh ya. Betul. Apalagi nanti kami juga berencana loh Teh, nanti di akhir setelah episode kami semua keluar, nah yang memang terus-terusan menonton gitu ya, yang stay nih, yang viewers terus yang like, yang komen, kami juga ada reward Wow, menarik sekali warganet. Ada reward juga. Jadi nanti kami langsung pantau nih siapa yang terus-terusan dari awal sampai akhir ada gitu. Jadi kami kasih gitu sebagai bentuk penghargaan, apresiasi atas yang sudah dilakukan mereka gitu. Oke. Nah, Teh kalau melihat nih dari episode pertama kemarin yang udah di-up, itu kan kalau untuk di YouTube itu kan pasti di sosial media itu kan pasti ada kayak analitik viewersnya ya gitu. Gimana nih Teh untuk episode pertama kemarin antusiasnya? Antusiasnya lumayan, kayak langsung kan ke ratusan gitu ya. Itu memang bertahap sih awalnya Iya, tuh. pasti. Nah pas waktu makin kesini makin nambah, makin meningkat, kayak wah alhamdulillah gitu. Ternyata disambut dengan antusias juga gitu. Ya semoga harapannya ke depan itu viewersnya makin naik. Iya, pasti gitu. itu kalau kita bisa konsisten up ya Teh ya, pasti viewers itu akan seiring berjalannya waktu pasti akan bertambah terus. Perasaannya gimana tuh kemarin waktu deg-degan. Takutnya itu emang kan belum dikenal luas gitu ya, belum banyak orang yang tahu. Takutnya itu emang sedikit gitu. Tapi ya Alhamdulillah kayak untuk awalan itu alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Wah, mau launching kapan Desember ya kan, Desember kami launchingnya itu. Wah, ya sok bismillah. Jangan lupa ya panteng dulu dari panteng. Terus semua pengurus itu diposting di media sosialnya masing-masing biar langsung. Nah, dari sana memang langsung alhamdulillah gitu nih Kak. Oke, nah Teh untuk Podincast ini nih Teh, jadi kayak diurus ataupun dikelolanya itu berarti sama Hima Kimia. Kimia, betul. Nah itu tuh Teh ada bagiannya kayak yang mungkin kan program kerja di Hima Kimia itu bukan cuma podcast aja pastinya pasti ada program-program yang lain yang pastinya lebih banyak juga gitu. Nah kalau untuk yang mengurus podcast ini apakah ada bagiannya juga gitu? Ada khusus bagian. Kan kami juga terdiri dari beberapa biro. Nah kebetulan yang memegang Podincast ini merupakan biro Kominfo gitu. Jadi sebagai program unggulan mereka juga. Jadi yang mengurus semuanya itu bidang Kominfo dengan para panitia, susunan panitia sekalian gitu. Diurus sama mereka. Berarti termasuk mungkin ide-ide yang kayak mau di-update tuh untuk tema itu. Itu sudah ditentukan dari awal. Dan itu juga udah konsul ke Sekprodi, ke mahasiswaan untuk temanya itu pure dari kita juga gitu. Jadi ya dicari apa nih yang menarik, apa yang memang urgent di kimia itu gimana. Langsung kami tentukan temanya ini. Terus pematerinya ngambilnya ini. Jadi memang sudah ada dari awal gitu. Oh ini. Jadi emang sudah dipersiapkan dan juga tidak
apa ya, kalau dalam bahasa Sunda mah tidak asal-asalan gitu ya, tapi emang ada juga konsultasi sama pihak kampus gitu, sama kaprodi gitu. Biar tersusun juga. Iya, betul. Biar kita juga mungkin dapat apa ya, kayak masukan mungkin ya, kayak ini mah jangan dulu deh mungkin gitu. Oke. Nah, teh ada gak sih teh ide-ide yang mungkin kayak apa ya, sempat ditunda atau diubah karena mungkin sesuatu yang nggak terduga gitu? Ya kalau itu sampai diubah kayak gitu enggak sih, enggak ada. Ini aman-aman aja. Soalnya memang udah sesuai tema juga dan pematerinya ready gitu, alhamdulillah. Jadi waktu kita masukkan itu episode pertama temanya ini, pematerinya ini, ya tinggal eksekusi gitu. Jadi tidak ada perubahan yang terduga atau dadakan kayak gitu, enggak sih. Oke, nanti tadi kan sempat sama Naten sempat diceritakan juga ya tadi pas awalnya tuh gimana. Tapi saya tuh mau lebih tahu tentang ini teh, kayak ada gak sih tantangan terbesar atau kendala nih pas pertama banget mau bikin podcast ini, kayak mungkin kendalanya teh gini gitu, gimana sih teh? Kalau ternyata tantangan kalau kendala mungkin aman-aman aja sebenarnya, cuman mungkin untuk host ya. Host kan betul nih. Latihan kan? Iya betul. Kita itu latihannya dari beberapa minggu sebelum launching gitu. Langsung dari itu digecek ya, soalnya terus dia takut kan awal gitu, terus gak biasa juga. Iya betul. Jadi itu dari harus gimana dan bingung juga gitu kan. Apalagi ragu kan awal gitu, jalan gak ya ini, bisa gak ya ini gitu. Jadi buat kayak kepengurusannya pribadi sih kalau gitu. Jadi kita saling nguatin aja di sana. Iya. Oke. Nah, karena barusan teh salah satunya itu dari host ya teh. Nah, kalau untuk host di Podinkel sendiri itu teh apakah beda-beda mungkin setiap episode itu, atau hostnya itu tetap aja misalkan satu orang gitu? Kami hostnya itu 2 orang. Dua orang. Nah, untuk tiap episode itu sama. Kami tetap sama. Jadi biar terus-terusan konsisten. Ini terus kayak. Tapi mungkin di beberapa episode emang ada yang beda. Satu orangnya beda gitu. Tapi satu orang tetap memang udah pemegang acaranya gitu. Sebagai host udah kamu sebagai hostnya pribadi gitu. Nanti yang rekannya digonta-ganti gitu. Oke. Kalau untuk kan Podinkas ini berarti taping dulu. Ada gak sih teh kayak susah menyesuaikan jadwal, kan di enggak juga kan pasti ada jadwal kuliah itu kan ada beda-beda gitu ya. Ada gak sih teh kayak yang ini bisa yang ini enggak gitu teh? Kalau kebetulan kami itu semuanya satu kelas. Ya, jadi untuk menyesuaikan jadwal kami itu lebih mudah kayak gitu. Kompak banget ya. Iya betul. Jadi kalau tinggal apa-apa langsung aja gitu. Pulang kapan? Iya. Cuma kalau sekiranya mau menyesuaikan ini sama pematerinya pribadi gitu. Nah, ini waktu luangnya kapan? Soalnya kami juga nggak tag di hari weekend aja gitu. Bisa aja di hari weekday kayak gitu. Itu sih. Oke, Marginet. Kita udah ngobrol seru nih sama Teh Ami dan juga Teh Rahma. Ternyata udah cukup panjang dan cukup banyak yang kita perbincangkan, tapi masih seru, masih mau ngobrol kan? Udah kerasa soalnya. Oke, tapi kita akan ngobrol terus sama Teh Ami dan juga Teh Rahma. Tapi setelah yang satu ini kita akan break dulu ya Warganet. Organisasi kemahasiswaan merupakan elemen yang penting dalam sebuah universitas, seperti halnya di Universitas Garut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terdapat Himpunan Mahasiswa Kimia yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2019 atas dasar aspirasi mahasiswa S1 Kimia dan juga keberanian kuat dari para perintis Himpunan Mahasiswa Kimia. Kami juga memiliki visi dari Himpunan Mahasiswa Kimia, yaitu agar Himpunan Mahasiswa Kimia dapat dikenal luas, yang mana kekeluargaan menjadi pilar utama dan transparansi menjadi landasan kepercayaan antar anggota. Kami juga memiliki misi, yaitu untuk mengoptimalkan peran serta fungsi dari Himpunan Mahasiswa Kimia, yang mana dengan cara mengoptimalkan program kerja, memperkuat rasa kekeluargaan, dan juga memanfaatkan agenda guna menambahnya relasi.
Staf inti merupakan pengurus yang memiliki peran serta fungsi penting dalam sebuah organisasi yang mana tugasnya untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan juga mengawasi dari seluruh agenda dalam organisasi secara keseluruhan. Biro Komunikasi dan Informasi mengupayakan komunikasi dan informasi yang mantap, baik internal anggota maupun antara anggota, dan pihak luar yang berhubungan dengan kimia, serta mempertahankan eksistensi himpunan mahasiswa kimia di media sosial apapun. Biro PSDMO adalah biro untuk meningkatkan kualitas organisasi HMK Kema FMIPA Uniga dan juga keprofesian anggota melalui berbagai cara, salah satunya dengan membentuk kader-kader terhadap generasi baru. Menjalin kerjasama baik dengan organisasi kampus maupun di luar kampus, mempertahankan hubungan antara himpunan mahasiswa kimia di tingkat wilayah ataupun skala nasional. Oke, Warganet. Aduh, terlihat kan dan terdengar siapa yang paling bersemangat di sini? Betul, tim kreatifnya. Setiap hari itu memang seperti itu, teman-teman aku tuh sangat-sangat bersemangat sekali. Apalagi hari ini untuk narasumbernya yang luar biasa. Oke, Warganet, kita akan kembali lagi ngobrol sama Teh Ami dan juga Teh Rahma mengenai kimia dan podcast ini. Langsung aja ya kita ngobrol lagi. Halo Teteh, kembali lagi nih kita berbincang lagi, boleh? Boleh. Enggak capek dan bosan kan? Enggak. Nyaman banget, nyaman. Oh, nyaman. Nyaman kenapa nih? Yang ngobrol soal teh listener. Aduh, Warganet gimana ini? Oke, Teteh, kita langsung aja ya untuk perbincangan atau pembahasan yang selanjutnya itu. Teh, gimana sih kan menurut pandangan Teteh nih, Teh Ami dan juga Teh Rahma, gimana sih podcast ini tuh bisa memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan ataupun masyarakat luas terkait mungkin kimia dan juga sains secara umum? Kalau untuk para pelajar dulu mungkin ya, kalau SMA, MA kita lebih fokusnya mengenalkan terlebih dahulu gitu bahwa di Garut itu ada prodi kimia gitu. Kalau untuk masyarakat luas mungkin kita itu cita-citanya tinggi ya Teh, ingin merubah perspektif masyarakat gitu terkait bawa kimia gitu. Apa sih bikin bom bom bahaya sebenarnya, bahaya padahal kan itu gitu. Jadi kayak bukan mengubah kan susah banget gitu, kayak dikasih aja kita edukasi dikit minimal ya gitu. Mereka tahu gitu bahwa kimia itu enggak gitu aja gitu. Meski emang kalau pembikinan itu bisa. Padahal ini juga kimia ya Teh. Oh iya. Tapi Teteh sendiri tadi yang Teteh bilang tuh bahwa kimia tuh bikin bom. Emang itu Teteh pernah denger gitu, ada yang bilang gitu? Sering Teh. Sering. Emang kebanyakan gitu kalau sekiranya kimia kan identik sama bahan-bahan kimia pribadi. Terus kalau pembuatan bom juga kan memang dari bahan kimia. Jadi kalau ini bikin bom. Ya, di fakultas juga sering kayak gitu ya, kalau misalnya kita lewat pakai jas lab, apalagi fakultas sebelah misalkan, itu bikin bom. Padahal enggak juga. Enggak. Padahal tadi bomnya kumaha. Bisa ya sebenarnya bisa tahu gitu. Cuma ya kan balik lagi ke orangnya, mau menggunakan kimia itu secara baik atau betul. Semua hal balik lagi ke dirinya. Ke diri sendiri. Oke. Nah, Teh, terus nih jika podcast ini kan kalau kemarin itu udah launching episode 1 ya. Nah, dan alhamdulillah tadi segitu mah kan kata Teteh alhamdulillah itu udah langkah awal yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, Teteh untuk Teteh sendiri nih mengukur keberhasilan podcast di Podcast ini gimana sih, kayak mungkin melihat dari analitik penontonnya kah, atau mungkin antusias di kampus atau gimana tuh? Kalau pertama ya dilihat dulu dari viewers mungkin itu yang pertama gitu. Terus kalau tingkat keberhasilan pribadi kayak kita udah menjalankan podcast ini merupakan sebuah keberhasilan juga gitu. Terutama coba hal baru. Melawan diri kita sendiri nih kan susah banget ya. Betul. Sedangkan yang harus kita lawan pertama diri kita. Kalau sekiranya memang kita dari awal udah gagal, berarti kita udah kalah dong. Nah itu sebagai keberhasilan pertama. Setelah itu mungkin viewers. Terus yang kedua kayak
dari penonton itu tahu gitu ya bahwa kimia itu ada, kalau kimia itu gini, nanti prospek kerjanya kayak gini, kayak apa. Mungkin itu sih tingkat keberhasilannya nanti lebih ditinjau ulang waktu komentar mungkin ya. Komentar evaluasi ya. Gini komentarnya gitu. Mungkin itu sih kalau tingkat keberhasilan bagi kami ya. Oke, nah Teh, terus Teteh percaya gak sih podcast ini itu dapat menjadi mungkin platform yang mendukung inovasi dalam pendidikan kimia. Terus nih kalau kita berandai-andai atau membayangkan di masa depan nih, kayak Teteh mau Podcast ini teh seperti apa gitu. Kalau itu pasti teh kayak wah, kalau berandai-andai nih ya, kalau mungkin kayak suara Garut ini juga ya. Insya Allah gitu ya. Tayangannya juga udah gitu. Kayak gini. Cuma emang kalau nanti ketakutan ada, tapi kita tetap percaya sih. Percaya bahwa podcast ini kan kalau apapun yang dimulai gitu ya, pasti ada jalannya. Jadi kita terus aja maju gitu. Coba meskipun perlahan gitu ya. Tapi kan sekiranya kalau kita mau lakukan apapun jangan berhenti. Tapi cukup satu langkah, nggak perlu berlari gitu ya. Berlari harus nyamain sama orang. Atau sekiranya kita tetap ada di sini, tetap yang penting semuanya. berprogres. Jadi ya percaya. Percaya. Oke. Nah, Teteh untuk kemarin itu kan episode pertama. Apa sih Teh yang Teteh harapkan untuk mungkin kemarin atau mungkin barusan di Warginet udah ada yang kepo nih, udah ada yang nonton juga di episode pertama. Apa sih yang Teteh harapkan pendengar itu dapat membawa pulang setelah mendengar episode pertama di Podcast kemarin? Ya minimal tahu ya kimia itu kayak gimana. Sudah dari tadi ya dibahas gitu bahwa kimia itu bom segala macam gitu. Yang minimal kalau udah melihat podcast kita, podcast kami, mereka tahu gitu bahwa ternyata kimia itu tidak seperti itu. Bukan lagi itu aja, masih banyak loh gitu. Prospek kerjanya gitu. Betul. Apalagi kalau yang lihatnya tetap mahasiswa kan nanti bisa diinformasikan kepada siswa-siswa yang mau masuk gitu ya. Jadi sekiranya gini nih, ini dasar awal banget gitu. Makanya kami pilih dari awal itu pengenalan kimia pribadi. Episode pertama ya kan. Betul gitu. Oke, nah Teh, mungkin jika Teteh mungkin tahu nih, atau mungkin di antara Warginet ini ada salah satunya itu pendengar pertama yang mungkin waktu itu nonton juga podcast episode pertama. Apa yang ingin Teteh sampaikan kepada mereka yang biar juga mungkin lebih tertarik juga untuk terus menonton podcast? Yang pertama mungkin ucapkan terima kasih banyak gitu sebagai pendengar pertama kami yang melihat dan mendukung mungkinnya sebagai salah satu yang menemani kami berprogres buat nantinya gitu. Terima kasih banyak dan nantikan juga ya fakta-fakta menarik gitu. Betul, jangan bosan di episode selanjutnya. Terus kami juga kan membuat question box, jadi jangan nonton aja di YouTube, tapi juga Instagramnya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang pengen ditanyakan atau diajukan seputar kimia bisa langsung dibahas tuntas waktu tag video nanti gitu. Jadi biar nanti ditunggu-tunggunya tuh aku nanya loh waktu ada nggak ya gitu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bakalan dikupas tuntas dan di sana langsung ditanyain gini. Kalau udah jawaban langsung nanti terus gitu biar nggak ngegantung kan. Sakit kan kalau digantung. Curhat nih. Pastikah semuanya dijawab atau dipilih? Nanti mungkin kata Warginet Asna takut gak dijawab, gimana tuh? Nah kalau masalah itu kami juga ke pemateri gini nih. Kami punya beberapa pertanyaan nih. Nah itu boleh dong gitu. Soalnya kan durasi mungkin ya kalau di podcast pasti ada durasi pribadi. Jadi kami udah pilih, nanti narasumbernya pengen pilih nomor yang pilih sendiri gitu. Jadi pilih sekiranya kami gak milih sendiri gitu ya. Ini bukan soal kami kalau pertanyaannya gak dijawab. Ya tapi kami juga mengusahakan gitu untuk semuanya itu kan udah masuk nih pertanyaan. Jadi di Tor kami itu diselipkan gitu. Jadi sehingga terjawab di podcastnya. Meskipun nanti tidak disebutkan nama mungkin seperti yang dipilih oleh pemateri pribadi, tapi sekiranya kami mengusahakan agar puas juga kan sebagai penonton. Betul. Oke. Teteh
Tahu tidak? Kami juga sama kayak gitu. Jadi kalau ada yang nitip pertanyaan kami tanyakan juga Teh, dan kebetulan ini juga ada yang nitip pertanyaan. Boleh enggak? Boleh. Karena kalau enggak boleh juga aku harus bolehin. Maksa juga ya. Iya betul. Oke, nah warginet, jadi di sini sudah ada yang masuk ya, yang mau bertanya kepada Teh Ami dan juga Teh Rahma seputar kimia nih. Karena Teh Ami dan Teh Rahma juga sudah mengizinkan untuk pertanyaan tersebut ditanyakan, jadi iya mengizinkan. Akan langsung aja aku tanyakan di warginet. Mungkin ini ada pertanyaan dari warginet mungkin ya. Tim kreatif boleh dibantu mungkin ya ditampilkan di layar. Wah, Masya Allah. Oke. Aku bakal nanyain ya Teh untuk pertanyaan dari warginet yang dititip di aku di Instagramnya Suara Garut. Ini mungkin ada yang pertama itu dari Safira SM ya. Untuk Teh Safira SM nih, pertanyaannya aku tanyain ke Teh Rama sama Teh Ami. Katanya Teh, praktikum apa sih yang paling seru menurut kalian? Boleh dari siapa dulu nih? Ini pasti berbeda nih kayaknya. Ya, pasti Berbeda. Siapa dulu? Teh Ami dulu. Oke. praktikum yang paling seru. Yang paling seru itu kimia organik. Nih, praktikum itu praktikum apa Teh? Maksudnya Teh pembuatan apa atau gimana tuh? Senyawa organik. Nah, kalau di kimia itu Teh, kimia organik itu terkenal yang paling sulit gitu. Oh, tapi menurut Teh Ami paling seru. Ya, paling seru karena perjuangan perjuangan untuk bisa praktikum itu tuh sulit ya. Pretesnya juga wah. Kami harus tes tulis, tes lisan kayak dan gitu. Lumayan susah ya kalau untuk kimor itu. Jadi perjuangannya benar-benar. Jadi pas praktikum tuh emang seru gitu. Hasil dari jerih payah. Kalam sih itu kalam. Kalau untuk Teh Rama sendiri nih, apa tuh yang paling Suka sih seru? semuanya. Suka semua gini. Iya, terus aku kemarin sih waktu kayak meleduk kayak gitu, karbit Oh, berarti suka bikin bom ya? enggak gitu. Tapi lebih suka mah ke analitik sih. Analitik. Analitik soalnya kan dicampur. Oh, perubahannya kerasa banget gitu. Lebih suka ke sana sih. Oke. Nah itu ya udah dijawab sama Teh Ami dan Teh Rahma untuk praktikum yang paling seru menurut mereka. Oke, Teh, pertanyaan selanjutnya nih Teh, ini ada dari Nenggita Regina P_0. Katanya nih Teh, apa sih yang menarik setelah masuk prodi kimia? Apa tuh yang menarik? Apakah karena praktikum, karena ada dia? Pantesan. Jadi gimana Teh, apa tuh yang menarik di prodi kimia? Praktikumnya sih. Iya, itu menarik sama banget sih. gitu. Soalnya kan kalau pelajaran pasti Kalau teori mah ya cukup waktu lihat, alah kok gini naon sih gitu, kok balulun, kok kalarian gitu ya. Tapi kalau udah praktikum kita emang ekspresikan semuanya di sana gitu, kayak kita bikin ini nih, kita bikin ini, bikin itu. Jadi lebih serunya itu Lebih seru di di sana gitu, di praktikumnya dibanding harus teori. Kan teori misalnya kita tunduh atau enggak, tapi kalau praktikum ini ya Seru ya. dari kan waktu praktikum itu panjang banget tapi nggak 6 jam. Iya. ngerasa kalau sampai maghrib juga udah gitu santai kalau bulan puasa keluar maghrib buka. enak banget gitu. Tapi ya teorinya juga enak, cuma yang lebih enak di praktikum. Sama sih praktikum. Tapi masih ingat nggak sih Teh praktikum pertama yang Teteh lakukan gitu? Praktikum apa gitu? Reaksi kimia mereaksikan gitu. Gimana tuh? Apa sih bukan ekspresi ya, apa ya? Eksperimen. Perasaan Teteh kayak wah ini gini ya. First impression. Kayak waktu awal gini gitu kan, sebelum praktikum juga kita dikenalkan dulu dengan teknik-tekniknya. Takutnya salah kan, di laboratorium harus apa, kita pakai alat pelindung diri lengkap dulu gitu. Nah udah sana kita masuk ya ke dalam, langsung nimbang atau ya siapin bahan kayak gitu. Tapi ada hal menarik waktu awal-awal gitu ya. Apa tuh? Ketika awal-awal kayak ya udah kenapa sih yang kayak gitu aja harus ditimbang sedikit gitu kan, kayak udah langsung aja masukin gitu kan. Tapi ternyata pas awal gitu. Itu teh menghasilkan nitrogen. Nitrogen itu dicek pakai balon Teh. Iya.
gak usah ditimbang lah, udah aja dimasukin. Pas masukin ya balonya yang meledak. Meleduk itu teh asli meleduk pisan. Waktu kita nyoba, kok biasa set. Yang lain nggak biasa teh. Balonnya itu kecil masalahnya. Harusnya kan yang memang yang besar, tapi ini yang kecil. Jadi waktu dimasukin ke tabung reaksi ya, dong gitu. Wah ini salah gitu. Tapi kita enjoy sih, soalnya sekalian beres nantinya. Bebel. Jadi dosennya nggak apa-apa tuh. Nanya teh sebenarnya nanya sih, cuman Pasti kita Diam-diam sih, diam-diam. Itu dah tenang naon tuh gitu tuh. Biasanya alim. temen-temennya nggak cepo ya. ya Kan udah di jangan gitu lah gitu. Oh iya, inget juga nih tadi kan temen-temennya kompak ya. kebangun. Iya. Tadi juga kan ikut apa hima semua ya. Hima semua. Oke, enak sih punya temennya kayak gitu ya. Ya enak. Kalau ada apa-apa kita juga terutama mau marahin atau apa ya langsung. Kayaknya salah satu rezeki yang perlu disyukuri punya temen kayak gitu ya. Teh? Iya, Masya Allah. banget. Kita emang harus bersyukur banget kalau ketemu sama Iya orang. betul. Iya. Oke teh, nah ini pertanyaan selanjutnya nih teh ada dari Isma_Aul 784 katanya bagaimana sih cara kamu mengatasi tantangan terbesar saat belajar kimia? Tadi kan katanya juga kalau teori itu ya lah ya lumayan. Ada Untuk teteh sendiri tuh cara mengatasinya gimana sih teh? nangis tuh sih. Ya, Nangis dulu ya. sebenarnya tantangan terbesar saat belajar kimia itu bukan teorinya teh, tapi Apa tuh? pretest sebelum praktikum gitu. Jadi sebelum praktikum gitu kita ada pretest. Jadi kalau yang nggak lolos pretest ya Nggak udah praktikum. nilai kita 0 aja gitu. Jadi sayang juga. Bahkan bisa sampai nangis kalau nggak lolos. Iya. Kita kan yang lain praktikum kita enggak. Kita enggak, gitu. Apalagi praktikumnya nggak bisa diulang 2 kali ya. Ini masa 0 gitu nilai kita gitu. Itu sedih sih. Apalagi kan nilai praktikum itu 80% ya. Oh, 20%. Jadi wah itu tantangan sih tantangan Tantangan terutama terbesar itu terus masuk ke waktu UAS atau UTS ulangan deg-degan teh kan materinya banyak atau bejibun satu PPT kan bisa sampai puluhan slide atau apa itu jadi nu masuk mana ya gitu emang sih udah di luar kepala tapi kejauhan ya teh jadi gak masuk lagi wah jadi kumaha ya teh kita ngapalinnya nu mana dulu gitu kalau sistem kebut semalam entah ke otakan tapi di jauh-jauh hari males biasa manusia bukan nabi boy tapi makin kesini kayak lebih yalah enjoy. Tapi untuk pretest mah gak bisa enjoy sampai sekarang teh. Oke. Saya kalau makin kita berpikirnya susah makin susah. Iya, betul. Makin susah. Jadi ya udah kita harus lawan lagi. Tapi menyenangkan kok. Oke, menyenangkan. Kita bisa mau nyoba atau Arginet mau nyoba Iya, Boleh deh. Oke, nah ini tes selanjutnya ada dari @stars_naig H05. Apa sih yang membuat kimia penuh dengan warna? Alah, semua warna. Emang di kimia ada warnanya teh? Warna apa aja semua? Warna reaksi. Apa tuh? Ya sih yang pertama itu mungkin ya tadi yang pretest. Jadi kita tuh senang, sedih, segala ada teh di sana. Kalau misal dari teori misal kita ngantuk kayak cuek aja gitu misal. Terus pas pretest kita mau nangis kan sebelum pretest kayak mau nangis takut gak lulus ya Allah takut gak lulus nangis bahkan banyak teh yang nangis itu. Nah udah praktikum kita senang-senang lagi. Serius gitu. Terutama ketemu sama teman-teman seperjuangan kira ketemu siapa? gitu. Bener gitu ya tuh, bener Oke. Jadi emang kayak kan kalau sekiranya mau ngelakuin apapun kan partnernya harus enak dong. Iya, betul. Harus enak. Nah itu sebagai warna juga gitu dari kita gitu. Tapi ya meskipun di pertemanan pasti ada yang selek atau apa ya, tetap ada kehul gitu gede. Tapi kita mikirnya kayak udahlah, udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau lewatin lagi, nggak pernah ya sampai ke selek atau marahan sampai diem nggak pernah gitu teh. Jadi alhamdulillah syukurnya kayak gitu. Semoga sampai akhir nanti gitu sih paling teh sama penuh warnanya. ya love untuk teman-teman ada kan cinta ya Cinta teman ini Mas. cinta teman dan cinta tadi tuh dari tadi ngebahas itu tuh so kita disampaikan aja di sini. Oke Arginet, nah itu ya untuk yang bertanya nih mohon maaf karena nggak
pertanyakan semua, karena tadi juga sempat disinggung sama Teh Rahma bahwa di podcast itu betul ada kayak durasi gitu, dan ternyata kita udah cukup panjang ngobrol Teh. Gak kerasa kan? Iya, emang kalau seru itu gak kerasa Teh. Nambah lagi dong. Aduh, nambah boleh nanti ya, lain kesempatan insya Allah. Kalau Teteh juga itu, kalau Teteh mau kesini lagi Mau dong. mau ya. Mau ya. Karena nyaman. Keren ya. Sama aku nyamannya. Iya deh, sama teteh. Oke, Yarginet, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu podcast. Sedih sekali sebetulnya harus berpisah dengan Teh Ami dan juga Teh Rahma. Teteh emang nggak sedih ya? Astagfirullah. Sama aku. Teh gak baik loh suujon. Harus berpisah Ya, Ami kuat cara bayar gitu. Oke, Warganet, untuk yang udah bertanya terima kasih ya. Mohon maaf nggak semuanya bisa dijawab karena kita terkendala oleh durasi. Dan juga buat Teh Ami dan juga Teh Rahma, terima kasih sudah datang ke podcast Suara Garut ID. Sehat-sehat, bahagia selalu, lancar-lancar kuliahnya dan proker dan semua halnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Teteh yang sangat udah welcome banget. Semoga bahagia selalu untuk Teteh dan juga kru kreatif. Semoga bahagia selalu. Amin. Oke, buat Warganet juga nih, terima kasih yang sudah nonton perbincangan saya dengan Teh Ami dan juga Teh Rahma di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut di Suara Garut ID, karena nanti Warganet bisa menonton tayangan ulang dari podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Juga buat Warganet nih yang mungkin punya berita terupdate atau informasi terbaru, atau mungkin menemukan kejadian-kejadian di sekitar Warganet bisa hubungi kami di nomor hotline kami 0811220335. Nanti akan di-follow up kembali oleh tim redaksi kami untuk mungkin di-up di media Suara Garut. Oke, Warganet, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.